kesimpulannya pertama, kita itu harus berbangga, senang dengan ibadah. Karena semua ibadah perintah yang diperintahkan oleh Allah ada sisi positifnya, kemuliaannya untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Baik kemuliaan yang bisa kita ketahui maupun yang belum bisa ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bina ta'ala wa ta'alim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' wal tadhakkur wal tadhkir wal du'a ila al-huda wal dalalata ala al-khair wal hatha ala al-tamassuki bi kitabillah سنة رسوله وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبنية حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في خير لطف عافية ورزق واسعة حسية ومعنوية بجاه خير البرية وأن الله يسلني وذرية ويجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية على حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وعلى المسلمين والأولياء والمسلمين أجمعين جميع سادتنا بعلوي جميع عباد الصالحين وجميع الأولياء تسعة ولأهل البلدة خاصة ووالدينا ووالدكم خاصة جميع شيخنا ونسلم خاصة ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك utawi mengkono-mengkono ay al-musufuna. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina ay al-mausufuna tegese wong kang padha disifati bima kelawan sifat dukira kang wis disebutake apa mah iku tetep ala hudan ing atase petunjuk min rabbihim sangking pengirani alladzina wa ulaika lan utawi mengkono-mengkono alladzina hum ya ulaik al-muflihuna iku wong kang padha bejo ay al-faizuna tegese wong kang padha merkoleh bil jannati kelawan surga an-najuna tur iku wong kang padha slamet minan nari saking neraka. Al-ayat. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ala dargi wa ya ala al-batin wa ya ala nabati wa ya ala nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali untuk bersama-sama
mempelajari kandungan daripada ayat-ayat Al-Quran. Duduk kita bersama untuk melestarikan ilmunya Nabi SAW. Semoga kita semua terhitung menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, sehingga kita dekat dengan Nabi Muhammad. Harapannya kelak di surga kita termasuk umat yang bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada ayat ke-5 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Merekalah orang-orang yang telah disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, malaikat, hari kiamat, iman kepada semuanya yang gaib. Yang inti adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak sedekahnya dari hartanya, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang beriman pada kitab-kitab yang dahulu sebelum Al-Quran, dan juga beriman pada hari akhir yang telah disebutkan kemarin itu. Semua sifat-sifat itu di sini Allah menegaskan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Merekalah orang-orang yang telah disifati tadi itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hudan. Merekalah orang-orang yang berada di di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Asy-Sya'rawi beliau mengamati ayat ini, ada yang menarik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huda, petunjuk, itu pakai kalimat ala huda, maknanya di atas petunjuk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kebalikan dari huda, yaitu dolal, sesat, petunjuk kebalikannya sesat, itu Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat fi dolalin mubin. Fi itu maknanya di dalam kesesatan. Jadi kalau petunjuk Allah mengatakan di atas petunjuk, kalau kesesatan Allah mengatakan di dalam kesesatan. Nah, di sini kata beliau ada kandungan makna yang dalam di situ. Apa? Orang itu kalau mengikuti petunjuknya Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu mulia. Petunjuk yang diberikan oleh Allah, aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu ngangkat manusia. Manusia itu ditaruh di atas, alias diangkat. Aturan agama yang dibawa Nabi, kita diwajibkan ini, itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu bukan untuk mengekang kita, menghinakan kita, tidak. Justru kita akan semakin mulia. Kita disuruh sholat. Sholat itu bukan berarti untuk menghinakan kita, memaksakan kita. Justru di dalam sholat itu ada kemuliaan untuk kita, ada kebaikan untuk kita. Baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Nah, sekarang ini terbukti sholat itu diteliti oleh para ahli medis, kedokteran, ternyata mengandung kemuliaan, kebaikan yang sangat banyak untuk tubuh kita secara dohir. Orang itu kalau sholat rutin 5 waktu, pikirannya itu fresh, nggak mudah stres, nggak mudah depresi. Walaupun kena masalah yang bertubi-tubi, masalah yang besar, tidak akan sampai stres atau konslet sampai gila.
Berapa banyak kita lihat orang yang pendidikannya tinggi tapi sholat tidak pernah, kena masalah besar langsung konslet, stres. Padahal dulu ini sarjana loh, jadi orang gila. Subhanallah, itu baru dari sisi satu sisi. Belum lagi ada sisi kesehatan yang lain, yang mana diselidiki oleh kedokteran. Dan ini jenengan bisa lihat sendiri di internet keistimewaan sholat itu bagaimana secara medis, secara kesehatan banyak. Sehingga kalau kita perhatikan faedah sholat dari segi kesehatan, itu eman tidak sholat. Termasuk salah satunya lagi orang itu kalau rutin sholat tidak akan terkena stroke, alias terjaga dari segala macam penyakit yang tidak diinginkan. Banyak itu faedah-faedah sholat. Jangan bisa buka sendiri. Saat ini dunia HP. Keistimewaan sholat dari segi medis itu apa? Ternyata Allah sayang kepada kita. Kita tidak tahu yang baik untuk diri kita ini apa ya. Nek manusia mikirnya sing apik ya senam, lari, sehat itu. Ternyata senam, lari, olahraga tidak cukup. Sholat 5 waktu itu sudah menjadi senam, olahraga, jaga kesehatan. Bahkan di otak ini ada satu lubang yang nggak bisa dipompa dengan jantung. Jantung itu kalau pompa duk 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 itu darah kan menyebar ke seluruh tubuh. Tapi ada satu bagian tubuh yang nggak mampu dipompa jantung, darah nggak mampu naik, nggak mampu masuk. Apa itu? Di otak sini. Jantung pompa jantung kan di bawah. Dek dek dek. Nek mompo darahnya nggak bisa masuk maksimal ke otak, sehingga otak itu masih kekurangan suplai darah, nggak maksimal itu otak. Subhanallah, kita disuruh sujud 17 rakaat, 17 kali kita sujud. Itu kayak terapi, Pak. Ketika kita sujud itu jantung mompa deg-deg langsung masuk ke otak, otak kita sempurna dimasuki darah tadi itu, sehingga otak kita semakin fresh, semakin sehat. 17 kali kita disuruh sujud. Subhanallah, kita loh tidak pernah mikir otak saya ini suplai darahnya bisa tidak darah masuk ke atas, tidak pernah. Tapi Allah mikiri kita, Pak, ibaratnya Allah sayang sama kita, suruh sujud 17 kali agar benar-benar seluruh tubuh kita ini sempurna dialiri aliran darah sehingga menjadi lebih sehat daripada yang gak sholat. Subhanallah. Karena itu semua yang diperintahkan oleh Allah itu bukan untuk mengekang kita, justru di situ ada kemuliaan, di situ ada kebaikan untuk kita yang kita kadang tidak paham itu. Puasa sama, dengan buka di Google internet itu keistimewaan puasa, kebaikan puasa, kesehatan yang timbul akibat puasa itu apa? Ada, diteliti sekarang, terbuka semua sekarang. Ternyata bukan untuk menyiksa kita. Oh Gusti Allah kok tega ya, hambane gak oleh mangan mulai subuh sampai maghrib, makan minum setetes aja tidak boleh. Kok tega men Gusti Allah ini? Jadi Maha Penyayang. Subhanallah, ini orang-orang yang nggak paham. Kalau paham, justru kita terima kasih sama Allah, kita disuruh puasa setahun sekali. Subhanallah, itu menjadikan tambah sehat kita. Para ibarat seperti kolam penampungan air itu kalau tidak pernah kita kuras, Pak, diisi air terus. Walaupun air yang masuk itu bersihnya tidak karuan, paling bersih sudah masuk terus. Tapi kalau tidak pernah dikuras setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ya ada lumutnya. Pasti kolah itu akan kotor dengan lumut, semakin ada lumut. Jangankan 10 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aja kita punya penampungan air ember, Pak, itu lumutan. Nah, kita di dalam tubuh ini ada penampungan, ada lambung, penampungan tempat air, tempat makan, tempat minum itu semua campur di situ. Yang melebu buatan air putih tok, nasi goreng melebu, soto melebu, es buatan es teh tok, es jus, es iki melebu kabeh, Pak. Bayangno, kotak wadah yang dimasuki air bersih aja bisa kotor, apalagi yang dimasuki tidak karu-karuan dalam perut kita itu. Kotornya kayak apa itu dalam itu?
Subhanallah, dikuras, disuruh oleh Allah kurasen ben sehat, lambungnya biar sehat, biar tambah bagus, biar awet, disuruh puasa 1 bulan. Zakat juga sama, kelihatannya wong ini harta saya cari sendiri, capek sendiri, kok disuruh zakat, disuruh sedekah, ngurangi harta, kayaknya kurang, kayaknya kok maksa ya, zakat harus dikeluarkan nih. Ini sebetulnya kan ini hak saya yang nyari, saya yang susah payah, kok harus dikeluarkan sekian persen. Tergantung zakatnya mal apa. Ternyata Pak, kita keluarkan zakat itu mana kosomalun min sedekah bal yazdad 3 kali Nabi nyebut. Harta itu kalau disedekahi, dikeluarkan, dizakati tidak akan kurang, bahkan tambah kata Rasulullah 3 kali. Tambah apanya Pak? Tambah hartanya berkembang. Tambah apanya Pak? Tambah berkah. Kalau dimakan istrinya, anaknya berkah. Belum lagi tambah apanya? Dia tambah dijaga oleh Allah. Manusia itu Pak punya naluri. Nenek wong kaya raya, ndak karuan, tapi terkenal medit. Kira-kira akan ada banyak orang yang usil sama dia apa enggak? Yo akeh. Medit ya, awas. Sing bagian sing ahli maling yang para maling siap-siap tak curi itu nanti habis ini. Tak rampok itu nanti. Kenapa? Karena medit tidak karuan, orang-orang benci jadinya. Akhirnya dia mencelakai dirinya sendiri. Namanya manusia, naluri. Ini wong kaya tapi tidak pernah metu belas, pelit tidak karu-karuan. Orang sakit minta tolong, tidak ditolong. Orang minta hutang, tidak, terkenal medit. Akhirnya dibenci sama orang dan dia terancam keamanannya. Bisa dicuri, bisa dirampok, bisa ini. Itu naluri manusia. Pengen tak kasih pelajaran dia, berkapok itu, pelit tidak karuan. Tapi kalau orang itu mengeluarkan zakat, sedekah, terkenal orang bagus, kaya, terus lomo. Subhanallah, orang mau nyuri, orang mau ngerampok, sungkan, saya sudah pernah dibantu sama dia. Sungkan. Ini sifat manusiawi. Artinya apa? Orang itu kalau mengikuti aturannya Allah, zakat, sedekah, jadi wong lomo, ini dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan dampak positif dari semua yang diperintahkan oleh Allah tadi itu. Karena itu ala hudam mir rabbihim. Belum lagi nanti pahala di akhirat. Subhanallah, kalau semua aturan, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu kita terapkan, kita berusaha menjalankan, maka kita akan mendapatkan kebaikan, kemuliaan. Belum sampai di akhirat kita sudah mulia, kita sudah bisa panen itu kebaikan, apalagi nanti kelak di akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang orientalis, orang-orang yang memusuhi Islam, itu menganggap Islam ini agama yang penuh dengan kekang. Wanita harus nutup aurat, kakean aturan Islam itu. Ini setiap saat harus 5 waktu sholat, setiap Ramadan harus puasa, ini harus itu, mau minum mabuk-mabuk nggak boleh, mau ini nggak boleh. Kakean aturan agama Islam itu. Mereka menganggap Islam ini agama kekangan, agama yang menjadikan manusia itu nggak bebas hak asasinya. Hak asasi manusia itu terkekang, dibatasi bener, nggak bebas jadi manusia itu. Subhanallah, itu mereka orang-orang yang nggak paham Islam. Tapi kalau mereka mau sedikit saja mempelajari kenapa itu nutup aurat, sekarang sudah mulai dipelajari sama orang-orang barat. Kok Pak Islam itu nutup dari atas bawah, kenapa ya? Ternyata ada dampak positifnya Pak. Kulitnya perempuan itu sensitif, kena matahari terus bisa berbahaya, bisa kena tumor kulit dan seterusnya dalam waktu panjang. Karena itu bagus kalau ditutup semua. Justru itu melindungi wanita. Subhanallah, mulai diteliti sama mereka. Dan banyak mereka peneliti-peneliti barat itu yang semula mencibir, menghina Islam, dari nutup aurat, dari puasa, dari sholat. Orang kok disuruh, ini loh, wajah kita ini paling mulia, anggota tubuh paling mulia, kok disuruh nyium lantai. Islam ini agama primitif, agama katrok, agama yang
ketinggalan zaman, orang modern kok. Lah kita ini ngerawat wajah aja pakai bedak ratusan ribu, pakai apa? Sing ben meling niku wajah glowing niku, wah ratusan ribu lah kok disuruh sujud diletakkan di lantai. Wah, Islam ini agama yang menghina manusia. Subhanallah, awalnya mereka menghina, tapi ternyata di antara mereka ada yang menyelidiki. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita harus adil, coba dipelajari. Banyak di antara mereka yang takjub, justru ternyata semua yang diperintahkan oleh Allah di situ ada kebaikan untuk manusia. Banyak di antara mereka yang gara-gara awalnya benci, terus mencoba meneliti, akhirnya masuk dalam agama ini, masuk menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Amerika, di Inggris niku banyak orang-orang yang masuk Islam berbondong-bondong karena melihat kebenaran, melihat kemuliaan ajaran Islam. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi petunjuk, bimbingan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Al-Quran ini untuk memuliakan manusia. Manusia akan ditaruh di atas, ala hudan, di atas petunjuk Allah, bukan ditaruh di bawah, dihinakan, enggak, tapi ala hudan min rabbihim. Manusia kalau mengikuti petunjuk Allah, dia akan semakin tinggi, semakin mulia. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Orang yang mau mengikuti aturannya Allah, ajarannya Nabi Muhammad, mau mengikuti dan mengamalkan yang diperintah oleh Allah, diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Muflihun itu dari kata aflaha yuflihu iflahan. Itu kalau dalam bahasa santri namanya fi'il rubai, rubai mazid. Kalau dari segi aslinya namanya fi'il sulasi mujarrad, itu falaha. Falah itu aslinya, aflaha dari falah. Falah itu maknanya petani, orang yang menandur, cocok tanam. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu pengen memberikan gambaran kepada kita, Pak. Kalau kita taat sama Allah, menjalankan ajaran Nabi Muhammad, maka kita akan beruntung sebagaimana beruntungnya orang-orang yang bercocok tanam. Wong sing cocok tanam itu kan beruntungnya lebih besar tuh, Pak. Coba kita lihat. Orang itu panen sawit, awalnya nanem bibit itu sebesar itu apa enggak? Kan enggak, sawit bibitnya kecil, paling 1 meter, ada yang 2 meter, ditanam segitu, tanam. Setelah ditanam, istiqomah dirawat, jadi pohon yang begitu besar, berbuah, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya sebulan berbuah terus mati, enggak, tapi bisa bertahun-tahun. Awalnya kecil loh, tak gowo iso, tak banteng iso, tapi sekarang loh jadi besar. Ini gambaran. Kita tanam apa? Padi. Awalnya biji kecil, kita taruh di tanah, selesai, kita nggak ngurus itu, tinggal nyirami apa, tapi pertumbuhannya kita nggak ngurus. Tiba-tiba jadi padi yang begitu naik, kemudian bisa dipanen, bisa padi yang berlipat ganda banyaknya. Orang nanam mangga awalnya cuman pelok ini kok, bijinya kecil, ditanam bisa jadi pohon begitu besar. Rambutan juga sama, semuanya. Kalau dipikir orang yang nanam itu modalnya kan kecil, bibitnya sangat kecil, tapi subhanallah dijadikan oleh Allah besar. Pas tidak kehitung, bibit sawit awalnya cilik, sakmene gede ini saiki. Mangga awalnya cuman pelok, bijinya kecil, saiki kok jadi mangga sakmene gede ini, berbuah begitu banyaknya. Ini kan timbal baliknya jauh, nanemnya kecil tapi dikasih oleh Allah tumbuh begitu besar. Begitu juga orang yang taat sama Allah itu timbal baliknya jauh. Kita itu amalannya sedikit, tapi nanti akan tumbuh besar, timbal balik dari Allah itu jauh lebih besar. Kayak petani tadi itu, bijinya kecil tapi tumbuh begitu besar. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang taat kepada Allah, dia punya harta, hartanya dia gunakan. Itu seperti orang yang bercocok tanam, 1 biji ditanam,
tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Awalnya 1 biji padi ditanam, tumbuh 7 tangkai, kemudian setiap tangkai ada 100 biji. Ya tadi itu, petani dia nanam sedikit tapi timbal balik yang diberikan oleh Allah sangat besar, sangat banyak. Begitu juga, nah, orang-orang yang ngikuti Nabi Muhammad, orang-orang yang taat kepada Allah, ibarat petani tadi itu. Kita itu sedikit, modalnya sithik. Wong salat niku modalnya apa banyak ta Pak salat itu? Wong cuma modal tenaga. Salat ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, 5 menit selesai. Dikerjakan 5 kali, 25 menit, setengah jam, tidak ada sak jam. Ya sak wudune wis sak jam wis. Bagi sing was-was, wudune nawaitul, tol. Anggap sak jam, sak wudune, sak aduse. 1 hari 24 jam, 1 jam kita sisihkan untuk Allah. Subhanallah, orang yang sholat 5 waktu nanti bisa melewati sirat seperti seperti kilat. Bisa masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab kalau dia jaga sholat, apalagi kalau berjamaah. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Imam Murtada Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ithafus Sada Al-Muttaqin, itu mengatakan apa? Man sholat sholawatil khamsa, barang siapa yang sholat 5 waktu bi jama'atin, dengan jamaah, faqad mala'a barron wa bahron ibadah. Barang siapa yang sholat 5 waktu berjamaah, maka dia benar-benar telah memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah. Kalau kita sholat 5 waktu kok jamaah, itu kayak orang ibadah sampai seluruh bumi ini penuh dengan ibadahnya. Daratan diisi sama dia ibadah, lautan diisi sama dia dengan ibadah. Kaya orang sing ibadah memenuhi daratan dan lautan, itu sholat jamaah Pak. Apalagi kalau qobliyah ba'diyah, apalagi kalau dia sholat sunnah, duha dan seterusnya. Puasa juga sama, besar yang diberikan oleh Allah. Bayangkan, sholat 5 waktu jamaah dihitung oleh Allah kayak ibadah di seluruh penjuru bumi. Masya Allah. Nah, kita umat Islam loh, kadang-kadang seumur hidup ada yang nggak pernah sampai ke Mekah. Tapi ini dihitung oleh Allah kayak orang ibadah di seluruh jengkal bumi. Sak bumi kita buat ibadah, kita penuhi dengan ibadah. Bayang no, dengan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau bisa 5 waktu, kalau enggak ya sebisa mungkin, sebanyak mungkin untuk berjamaah. Sedikit yang kita lakukan, tapi Allah ngasih begitu buahnya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nanti wa idza ra'aita, ketika engkau melihat wahai hambaku, wa idza ra'aita thamma, di sana nanti di akhirat, ra'aita, engkau akan melihat wahai hambaku, na'iman, kenikmatan, wa mulkan, dan kerajaan, aziman, mulkan kabira, yang begitu besar, nikmat yang begitu besar yang enggak bisa dibayangkan siapapun. Surga niku paling miskinnya orang ahli surga, mereka diberi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dalam Riyadhus Shalihin disebutkan juga, ada yang mengatakan wafir riwayah 11 kali lipat luasnya dunia. Itu orang paling miskin di dunia, orang paling miskin di surga, itu kekayaannya 10 atau 11 kali lipat dunia. Wilayah kekuasaannya nanti di surga. Karena itu ibadah kita ini sedikit, tapi dikasih Allah begitu buahnya. Wa ulaika humul muflihun, kayak petani tadi itu, sithik bijinya kecil, tapi kalau sudah tumbuh dikasih oleh Allah, besar buahnya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala pengen menunjukkan akhirat nanti itu gambarannya seperti itu. Kamu amal sedikit, tapi aku memberikan pahala yang begitu besar. Nah, semoga kita termasuk orang-orang ini, orang-orang yang wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang istiqomah di dunia dan mereka mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kesimpulannya, pertama, kita itu harus berbangga, senang dengan ibadah. Karena semua ibadah, perintah yang diperintahkan oleh Allah, ada sisi positifnya, kemuliaannya untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Baik kemuliaan yang bisa kita ketahui maupun yang belum bisa ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang istiqomah itu
akan mendapatkan pahala yang besar yang tidak bisa dibayangkan. Sebagaimana petani, dia menaruh biji kecil tapi dibalas oleh Allah begitu besar. Kemudian yang ketiga, jadilah kita orang yang selalu istiqomah mengikuti Nabi Muhammad SAW agar kita benar-benar berada di petunjuknya Allah, jadi orang yang semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita pelajari. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dunia, beruntung sampai nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.